Nusantara itu informasi langsung ya dari Gajah Mada. Jadi nama aslinya Nusantara itu dulu Nusantara. Nusantara? Iya. Jadi Nusantara itu kan dulu kan identik dengan tantra, yantra, mantra, Nusantara. Nah, Nusantara itu artinya Nusa itu adalah wilayah atau pulau, kepulauan. Nah, Tra itu adalah jalan menuju kesucian. Jadi Nusantara kalau diartikan secara khusus itu adalah tanah. Kadang-kadang gini, kenapa ya saya kembalikan gini, negara kita itu penuh dengan kekayaan alam, ya kan? Kita itu kaya dengan berbagai jenis obat-obatan, ya kan? Kalau misalkan ya dari pihak pemerintah ya, ini mengumpulkan para tabib-tabib Nusantara misalkan, untuk menemukan ramuan-ramuan ini untuk melahap yang namanya virus itu cepat sekali. Karena apa? Orang luar negeri kan hanya mengandalkan bahan kimia, karena di sini mereka tidak mempelajari tentang obat-obatan secara tradisional yang dimiliki oleh Nusantara. Jangankan obat-obatan tradisional, vaksin Nusantara aja dijegal. Makanya itu. Dan bajingan kabeh wong-wong. Karena gini, ya itu tadi. Sebenarnya itu tergantung pada pihak atas ya. Tergantung mindsetnya. Oh, yang namanya sebuah negara itu kan tergantung pada yang ini gitu. Nah itu kan kadang-kadang gini, orang sekarang itu negara kita itu terlalu ketergantungan pada terlalu terbiasa dengan ketergantungan dengan negara lain, tapi tidak pernah menggunakan potensi-potensi yang ada di Nusantara ini. Saya jadi keinget sama masalah Nusantara loh. Saya kan ini ya ada informasi langsung dari Gajah Mada ya. Nama asli Nusantara. Nama asli Nusantara itu sebenarnya bukan Nusantara. Itu informasi langsung ya dari Gajah Mada. Jadi nama aslinya Nusantara itu dulu Nusantara. Nusantara? Iya. Jadi Nusantara itu kan dulu kan identik dengan tantra, yantra, mantra, Nusantara. Nah, Nusantara itu artinya Nusa itu adalah wilayah atau pulau, kepulauan. Nah, Tra itu adalah jalan menuju kesucian. Jadi Nusantara kalau diartikan secara khusus itu adalah tanah suci. Nah, sebenarnya Jawa ini adalah tanah suci. Nah, jalan menuju suci, kalau ingin menjadi suci, kita menuju suci itu adalah menuju kesempurnaan. Nah, makanya Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia itu karena sudah menjadi pancar untuk jalan menuju ke suci. Dari dulu manusia diciptakan dulu awalnya dari Nusantara. Dari jin aja datangnya dari Nusantara. Sekarang gini, Petruk dan Gareng itu orang tuanya Petruk itu namanya Gandarwa Moyo atau Solon Begawan Solontro, Solong ya Solo. Pesisir gunung, kaki gunung Lawu. Kembali pada Solo lagi, orang manusia pertama yaitu tadi Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran. Kedua Pithecanthropus soloensis di Solo juga, ya kan? Homo soloensis di Solo juga. Pithecanthropus erectus ditemukan di Ngawi, di pesisir Bengawan Solo. Kan sebenarnya di sini itu adalah dibilang ya pusring jagat itu di sini, ya ada di Gunung Lawu. Makanya kan sebenarnya itu informasi langsung dari yang Gajah Mada itu memang baru-barusan ya, belum saya ceritakan dulu. Nusantara itu sebenarnya adalah namanya Nusantara. Saya ulangi lagi, Nusantara.
Itu nusa itu artinya wilayah atau kepulauan. Lah, tra itu adalah artinya jalan menuju suci. Yang diarti secara khususnya, secara kesatuannya adalah tanah suci. Jadi ketika orang terpancer di Nusantara, itu sebenarnya itu akan menuju jalan kesucian atau kesempurnaan di dalam jagat raya secara global ini. Makanya Nusantara khususnya Jawa ini akan menjadi mercusuar dunia itu ya karena itu disinilah tanah suci sebenarnya. Makanya Jawa itu bagaikan surga. Semuanya ada tanaman, berbagai macam tanaman ada, berbagai macam obat-obatan, ada polowijo, ada dari rempah-rempah. Semuanya Jawa memiliki, termasuk Nusantara ini, dan paling lengkap di Jawa. Jawa sumber airnya luar biasa, tidak pernah kekeringan, ya kan? Tanamannya serba hijau. Nah itu, makanya itulah Nusantara itu adalah sebenarnya tanah suci. Mas Tinus tadi kan telah membreakdown tentang kisah pewayangan Baratayuda. Nah, saya ada satu hal yang ingin tak tanyakan gini Mas. Di akhir zaman itu katanya Isa Al-Masih akan turun di bumi. Itu bagaimana mengupasnya Mas? Sebenarnya kan di dalam pewayangan itu kan sudah diceritakan ya, sebelum adanya Baratayuda ini terlaksana. Itu saya ambil dari cerita pewayangan, karena pewayangan itu sebuah penggambaran sebenarnya, dan itu realita terjadi. Karena kadang-kadang orang kan terlalu salah mengartikan tentang kisah wayang itu, kadang-kadang disama-samakan, pada semua itu siloka. Nah gini ceritanya, sebelum Baratayuda ini terlaksana, si namanya Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni itu putra dari Arjuna, dan Antasena itu putra dari Bima. Dan itu Wisanggeni selalu sama Antasena itu selalu dimana-mana, selalu berdampingan terus. Nah akhirnya menghadap kepada Sang Yang Wenang. Terus tanya pada Sang Yang Wenang, apa yang tugas saya laksanakan di dalam membantu orang tuanya untuk menjalankan perjalanan yang sudah dijangka, yaitu namanya Baratayuda Jaya Binangun. Akhirnya Sang Yang Wenang memberikan mandat pada Antasena dan Wisanggeni untuk membunuh Batara Durga dan Batara Kala, Batari Durga dan Batara Kala. Nah itu sebenarnya di dalam keagamaan itu sebenarnya sudah diceritakan. Wisanggeni itu kalau di pewayangan adalah titisan dari Sang Yang Wenang. Kalau Antasena itu adalah titisan dari Batara Baruna. Batara Baruna itu penguasa samudra, yaitu air laut, air asin. Nah, kalau Wisanggeni itu titisan Sang Yang Wenang. Kalau di dalam agama Nasrani itu ya Isa Al-Masih itu, kalau di dalam Nasrani Yesus itu adalah putra Allah. Kan sesuai. Nah, kalau di keagamaan yang menguasai samudra itu adalah Nabi Khidir. Dan Nabi itu yang akan datang di akhir zaman itu, yang dia dinamakan Nabi yang abadi, setiap zamannya selalu ada terus. Nah, Wisanggeni ini disuruh untuk membunuh Batara Durga dan Batara Kala. Kalau di agama ya Isa Al-Masih dan Nabi Khidir itu ya akan membunuh Ma'juj dan Ya'juj. Ya wis apa to Mas. Nah, di dalam pewayangan Wisanggeni itu sama Antasena diberikan pusaka, tapi satu wujud yang namanya Godho Inten. Lah, Intan itu penggambarannya adalah logam yang paling keras. Nah, dan Intan itu adalah logam yang paling memancarkan cahaya yang begitu gemilang. Nah, itu adalah silokanya, artinya keras itu ada dualitas, yaitu hardware atau software, non fisik atau fisik. Non fisiknya adalah kasih. Isa Al-Masih, ya kan? Dia melawannya dengan kekuatan kasih. Makanya kasih disimbolkan adalah cahaya yang berbinar,
bagaikan cahaya berlian. Nah, kerasnya itu adalah ontoseno. Itu untuk membersihkan yang sifatnya materi. Makanya logam yang paling keras. Nah, itu tadi dengan apa? Dengan samudra. Nah, samudra ini sifatnya untuk membasmi atau membersihkan atau memurnikan kembali yang sifatnya kelihatan atau materi. Karena setiap kejadian alam di akhir zaman, di akhir peradaban selalu diakhiri dengan bencana laut yang sangat besar kan. Berarti air ini mengguyuri dataran bumi. Nah, itu. Nah, yang non fisiknya itu membunuhnya dengan kasih, untuk membunuh angkara, sifat-sifat angkara murka itu tadi. Kan sudah sama kan di dalam cerita pewayangan itu. Dan untuk membunuh apa? Batara Kala dan Batara Durga. Durga itu sifatnya yang menguju-ngujui sifat, karena kalau Batara Durga itu kan anak buahnya kan jin setan berkasaan ya, itu sifatnya mempengaruhi yang sifat jelek-jelek kan gitu kan. Nah, Batara Kala orang tidak bisa melawan yang namanya waktu. Hukum sebab akibat kan gitu loh. Akhirnya apa? Orang yang berperilaku buruk ya akan menanggung keburukan. Kan gitu. Yang memakan siapa? Waktu. Batara Kala di dalam pewayangan. Yang namanya Batara Kala ini akan memakan korbannya yang sukerti, ya artinya ini memakan korban yang sifatnya orang-orang yang sifatnya buruk. Nah, itu tadi. Akhirnya apa? Dibunuh dengan dua ini tadi. Dualitas dari sifat hardware atau software, atau fisik atau non fisik. Non fisiknya adalah kasih, secara fisiknya adalah itu tadi air samudera yang disimbolisasi dari